Assalamualaikum, selamat sore sahabat yang ngobrol sama Ibu. Di hari ini tetap bersama Ibu Isti. Selamat datang Bu Isti, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Mbak Vita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, di episode kali ini Bu Isti, kita akan bahas pertanyaan dari salah satu sahabat pendengar kita. Pertanyaannya adalah bagaimana Bu Isti solusi sebagai kakak atau orang tua dari anak untuk membantu anak kita di rumah yang kesulitan dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugas sekolahnya di masa pandemi ini, Bu Isti. Benar Mbak Vita, memang sekarang ini pada masa pandemi anak-anak belajar di rumah sehingga interaksi dengan guru itu menjadi lebih sedikit. Dan kita sebagai orang tua harus mendampingin pada waktu anak mendapatkan kesulitan dalam mempelajari sesuatu. Di sini orang tua harus dituntut kreatif. Dan yang kedua adalah mau tahu. Mau tahu tuh artinya begini, kita tidak membiarkan anak dalam kesulitannya sendiri, tetapi kita itu secara mental dan secara fisik itu ada dan siap membantu. Oleh sebab itu, caranya adalah kita bertanya kepada anak, mana pelajaran adik yang tidak bisa? Coba sini ibu bantu, gitu ya. Jadi dari sini anak akan memperlihatkan kepada orang tua bagian pelajaran mana yang dia mengalami kesulitan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama ada orang tua meminjam bukunya. Yang sulit itu seperti apa? Setelah membaca, kemudian orang tua mencoba menuntun dan membimbing dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang dimengerti oleh anak. Atau bisa juga dengan menggunakan alat bantu. Misalnya dengan pelajaran matematika, anak kesulitan dengan pecahan. Orang tua bisa membantu dengan mengambil sepotong kue atau buah-buahan, kemudian dibagi-bagi untuk menjelaskan konsep mengenai pecahan tersebut. Seandainya lagi, kalau ternyata setelah membaca buku, orang tua juga belum paham. Sebenarnya sampai sejauh mana sih yang dibutuhkan anak? Orang tua bisa searching di dalam internet. Kan ada itu aplikasi-aplikasi banyak yang kita bisa mencari penjelasan yang simple buat anak. Misalnya penjelasan buat anak kelas 4 SD, buat kelas 5 SD. Itu kan ada contoh-contohnya. Dari sana orang tua juga bisa belajar dan menjelaskan lagi ke anak dengan seperti yang poin 1 tadi. Dengan bahasa yang sederhana atau membuat tools atau alat bantu yang mudah dipahami. Yang ketiga ya Mbak Vita ya. Itu ada saatnya setelah kita mempelajari dari buku pelajarannya, dari internet, ternyata orang tua itu tidak mengetahui atau belum paham juga. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mengakui secara jujur pada anak. Maaf ya, Bapak dan Ibu ternyata belum mengerti dan belum tahu tentang permasalahan ini. Gimana caranya ya nak ya? Kita menghubungin Pak Guru. Anaknya bilang, iya tapi saya nggak mau ibu aja. Gimana kalau kita berdua? Ibu mendampingin kakak untuk kita bertanya kepada guru. Mari kita melakukan dengan internet supaya bu guru bisa menjelaskan. Nah, di sini peran orang tua bisa melakukan WA bersama dengan anak kepada gurunya untuk bisa bertatap muka. Dan di sini nanti anak dengan didampingin orang tua bisa melakukan interaksi dengan guru dan anak diminta aktif bertanya juga mengenai hal-hal apa yang dia tidak mengerti. Kira-kira demikian Mbak Vita. Jadi ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah di sini harus kesiapan orang tua untuk berpikir kreatif dan rasa ingin tahu dengan tadi mempelajari buku-buku pelajarannya, bisa mencari source yang lain dengan internet atau ensiklopedi. Dan yang ketiga adalah mencari orang yang bisa membantu untuk menjelaskan. Jadi di sini ada faktor juga bahwa orang tua juga harus jujur kalau dia juga tidak tahu. Kira-kira demikian Mbak Vita. Baik, terima kasih banyak Bu Isti. Terima kasih juga untuk sahabat pendengar ngobrol sama Ibu di episode kali ini. Jangan sampai ketinggalan di episode podcast berikutnya. Jangan khawatir jika ingin bertanya. Ada kesempatan di episode pasti kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.